Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini sehingga bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian, waktu subuh itu adalah waktu yang luar biasa keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sebelumnya dan sesudahnya. Sebelum waktu subuh itu adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu adalah waktu tempat banyak dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau banyak doanya itu mudah dikabulkan, salat qiyamul lail di waktu sahur. Jadi Bapak kalau sahur itu sambil nunggu istrinya masak, sholat dulu, sholat tahajud, berdoa. Itu adalah tempat yang mustajabah dikabulkannya doa. Subuh, sebelum subuh ada namanya sholat qabliyah subuh atau sholat fajar. Kata Rasulullah, sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar itu Pak, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat qabliyah subuh. Sholat subuhnya sendiri kata Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh, zikir, berdoa, banyakin zikir, banyakin berdoa, duduk di masjid sampai menunggu terbitnya matahari. Kemudian sholat subuh 2 rakaat, itu pahalanya kata Rasulullah SAW seperti orang yang haji dan umrah tamatan, sempurna pahalanya. Jadi subuh ini adalah waktu yang luar biasa. Makanya salah satu doa Rasulullah adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku dalam waktu paginya. Tapi kan pagi enaknya tidur, ya Pak ya. Kemudian rebahan, enaknya. Makanya dulu para salafus soleh, dia banyakkan pagi harinya itu adalah dia banyak berzikir, berdoa sampai menunggu fajar. Makanya Bapak nanti kalau habis kuliah subuh jangan langsung pulang, karena waktu suruh itu sekitar jam sekarang kalau misalnya jam 6 kurang 10 itu adalah sudah waktu suruh. Sholat subuh 2 rakaat itu pahalanya seperti haji dan umrah. Kita haji belum, umrah belum, minimal dapat pahalanya gitu. Jamaah sini ada tuh yang sering dia menunggu waktu terbit matahari, waktu syuruk, ingin mendapatkan pahala itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya insyaallah nanti di pasca bulan Syawal kegiatan kuliah subuh ini akan kita lanjutkan
Ini colek bendahara kalau bisa tambahin dengan makan nasi uduk bareng gitu. Cocok nggak cocok? Lanjutin gitu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sedikit melanjutkan materi yang pernah saya sampaikan terkait dengan Islam itu mudah, sehingga jangan dipersulit. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusra wa la yashadda dina ahadun illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwah warrawha wa sayyidin minad darjah. Rawahul Bukhari wa fi lafdil Bukhari wal qasdu tabligh. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW, inna dina yusra, sesungguhnya agama ini mudah. Kemudian tidak ada seorang pun yang hendak menyusahkan agama Islam kecuali ia akan kalah. Maka fasaddidu wa qaribu wa abshiru, bersikap luruslah, mendekatlah, berbahagialah, dan manfaatkanlah waktu pagi dan sore ketika sebagian malam tiba. Dalam lafaz Bukhari, sederhanakanlah, niscaya kalian akan sampai. Jadi agama Islam ini mudah. Dan siapa yang ingin menyusahkan agama Islam ini, kata Rasulullah, faqad ghalaba, sungguh dia akan dikalahkan. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa agama Islam itu mudah, Pak. Kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan rukun Islam yang 5, nggak ada yang sulit. Rukun Islam yang 5 nggak ada yang sulit. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, nggak ada yang sulit. Banyak ruksahnya, banyak keringanannya. Tapi banyak orang itu mempersulit dirinya sendiri. Siapa yang menyusahkan agama, dia akan menyusahkannya dengan apa? Dengan cara tasyaddud dan al-ghullu fid-din. Dia menyusahkan agama ini, mempersempit aturan kelapangan Islam ini, dan berlebihan dalam agama. Contohnya dalam keseharian kita banyak banget orang yang al-ghullu fid-din, berlebihan di dalam agama. Contoh, niat itu dalam setiap amal itu hukumnya wajib, betul? Bapak pernah lihat orang niat sholat itu berkali-kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diulang-ulang terus sampai imamnya mau ruku, niatnya belum selesai. Padahal sholatnya bukan sholat ini, sholat ini takbirnya berkali-kali. Iya, ini sholat Jumat. Saya pernah sebelah orang sholat Jumat, dia takbiratul ihram, baca takbir, membenarkan niatnya itu sampai ruku nggak selesai, Pak. Ketika imamnya ruku, baru dia selesaikan takbiratul ihramnya, baru ruku dia. Ingat, hukumnya wajib, tapi ada was-was di dalam hatinya yang seakan-akan niatnya itu nggak benar. Makanya yang begitu baca sebelum sholat, baca surat An-Nas supaya was-was di dalam hatinya hilang. Niat saya udah benar apa belum? Saya udah benar apa belum? Contoh lagi, misalnya sholat Jumat itu kalau di tempat kita itu ada yang pakai, mohon maaf, bahasa Arab doang, bil lughatil arabiyyah saja, dengan bahasa Arab saja. Itu sudah
banyak diingatkan oleh para ustadz segala macam. Kalau bisa, kalau khutbah Jumat pakai bahasa yang dipahami kaumnya. Di Indonesia ya pakai bahasa Indonesia, di Inggris ya pakai bahasa Inggris, tapi tanpa menghilangkan rukunnya. Pastinya begitu. Tapi ada yang beranggapan Rasulullah SAW dulu itu kalau khutbah Jumat pakai bahasa Arab saja. Rasulullah SAW nggak pernah tuh khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia, betul nggak? Betul. Tapi juga nggak gitu-gitu amat kali dalam agama. Di sini masih banyak kita sini. Jadi ketika dia biasa pakai bahasa Arab doang, ketika ada orang khotib pakai bahasa Indonesia, wah ini bid'ah. Rasul nggak pernah tuh begitu. Bid'ah, ya benar bid'ah. Karena Rasul nggak pernah pakai bahasa Indonesia. Tapi khotibun nas ala qadri uqulihim. Ketika kita dakwah kepada masyarakat itu sesuai dengan pemikiran mereka, sesuai dengan ngomongnya mereka. Begitu, tidak dikit-dikit disalahkan. Ya, contoh lagi misal al-ghullu fiddin. Ada orang di kampungnya itu kalau sholat subuh terbiasa pakai kunut. Terbiasa pakai kunut. Ketika dia hijrah ke tempat lain, ternyata masjidnya sholatnya nggak pakai kunut. Ketika ditanya kenapa sih itu, maghrib sholat ke masjid, isya sholat ke masjid, duhur. Akhirnya yang kunut itu sah, yang tidak kunut juga sah. Itu masuk ikhtilaf posisinya, nggak perlu seret dan tidak seret. Ya, tidak perlu seret dan tidak seret. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari syariat. Kalau kita tahu ilmunya, wah ini dua-duanya benar. Nggak perlu mempermasalahkan masalah yang ikhtilaf. Imam Syafi'i sendiri ketika imam di masjidnya Imam Hanafi, dia tidak kunut. Yang dia punya pendapat bahwa kunut itu wajib. Posisi ketika ditanya, ya Syekh, engkau adalah orang yang punya fatwa bahwa kunut itu wajib sudah subuh, kenapa tadi engkau jadi imam nggak sholat subuh, nggak pakai kunut? Saya menghormati pendapat yang punya masjid ini. Jadi jangan berlebih-lebihan di dalam agama, kemudian mudah menyalahkan orang lain. Ibu-ibu nih mau lebaran, ya toh? Itu yang dipikir baju baru, mukena baru, kowe baru, bener kan? Sandal baru, sarung baru, koko baru, kopiah baru. Padahal itu wajib nggak? Enggak. Sunnahnya itu kalau sholat id kata Rasulullah pakai baju yang bagus, yang paling bagus. Nggak harus ada orang nggak mau sholat berangkat sholat id. Kenapa nggak berangkat sholat id? Saya nggak punya baju baru. Coba al-ghullu fiddin, berlebihan di dalam agama. Banyak lagi contohnya. Kadang-kadang kita ini mudah menyalahkan orang lain, mudah menilai orang lain. Padahal yang dilihat Allah itu bukan zahirnya. Yang dilihat Allah itu adalah hatinya. Ada orang sholat pergi ke masjid pakai kaos, pakai celana training, ikut sholat. Setelah sholat itu ada jemaah yang bilang, sholat nggak sopan banget. Itu mau olahraga, mau sholat. Masa sholat pakai kaos, pakai training? Komen sama yang lain. Nggak perlu Pak. Wajibnya sholat itu menutup aurat. Oh dia pakai training, mau pakai kaos, mau pakai baju koko, segala macam, silahkan. Tapi kalau bisa usahakan yang sopan. Saya pernah Pak punya temen tuh, mohon maaf. Kalau sholat itu dia merasa harus pakai peci, harus pakai peci. Dia merasa kalau sholat nggak pakai peci itu nggak sah.
Ya, kenapa ente nggak sholat? Saya nggak punya peci katanya. Masya Allah, emang di mall pakai hijau katanya. Ya, komen dia. Wajibnya menutup aurat Pak, Bu, pakai mukena. Mau warnanya hijau, mau oranye, mau kuning, ya silahkan. Posisinya tidak perlu dikomenin, tapi yang sopan. Jadi yang begini-begini ini banyak di masyarakat, dan kita harus pupus itu supaya Islam itu seakan-akan tidak memberatkan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu tasyaddud, tidak perlu ghullu, berlebihan di dalam agama. Karena rata-rata yang penyebab ghullu dan tasyaddud ini adalah sesuatu yang baru di dalam Islam yang diada-adakan, sehingga wajar ketika ada ikhtilaf terkait itu. Bagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersikap luruslah. Tidak usah tasahul atau menggampangkan atau bermalas-malasan. Yang saya tidak berlebihan, lawan katanya adalah tasahul, menggampangkan. Ini sholat itu yang penting sholat mau di akhir kayak ya, mau waktunya selesai kayak yang penting sholat. Ada orang yang gitu, ada. Jadi kalau sholat itu nunggu akhir aja gitu. Sholat maghrib menjelang isya, sholat isya menjelang subuh, subuh jam 6. Kok subuh jam 6 sih? Itu kan sudah ini aja. Situ tahu nggak hadis Rasul? Orang yang tidur itu diangkat bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bangun. Nggak dosa itu Pak. Iya nggak dosa. Tapi kalau dia balik kesiangan, kita betul apa enggak? Harusnya niat dari apa? Jangan tasahul. Ini sholat gitu kan, wajib posisinya yang penting baca surat. Ya. Ada orang sholat, ya bukannya nggak boleh, tapi ya kebangetan sih. Baca satu ayat doang. Waladhdallin, amin, nun, Allahu Akbar, subhanallah. Satu ayat. Ya, emang betul baca yang mudah dari Al-Quran, tapi ya gak gitu-gitu. Atau sebaliknya panjang banget, tentang dia hafid hafal Quran, bacaan suratnya panjang. Makanya dulu zaman sahabat kan Rasulullah Muhammad bin Jabal, ada yang ngeluh zamannya beliau itu, ya Rasulullah ini beliau ini kalau ngimamin sholatnya panjang betul posisinya, banyak di antara kita yang merasa capek. Kata Rasulullah, sholatlah kalian yang ringan, dan bacaan yang dibaca itu hawalai al-a'la, sab'isma, dan seterusnya. Ya, seperti setengah halaman. Makanya sholat di sini yang tarawih itu saya pesan kepada imamnya setengah halaman. Sunnahnya seperti itu. Jangan tasahul. Oke, dipersulit. Ada di tempat lain, bukan di sini. Itu kalau sholat jamaah, imamnya harus itu. Kalau nggak itu nggak boleh. Gitu. Jadi kalau mau sholat tuh Pak, mau imamnya telat, mau nggak, pokoknya jamaahnya nunggu dia pokoknya. Ada yang gitu tuh. Ada nggak? Ada yang gitu. Itu mempersulit di. Ada yang imamnya nggak mau diganti. Dia udah tua, saya pernah jumpai. Suaranya itu nggak kedengeran karena saya tua. Padahal di belakangnya itu banyak junior yang pastinya bacaannya bagus, hafalan juga banyak. Tapi dia nggak pernah ngizinin tuh. Yang lain jadi imam. Pokoknya kalau jadi imam, ya dia.
dalam Islam yang jadi imam itu jelas peraturannya. Yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus baca. Umur itu nomor sekian. Wah, itu enggak boleh. Ada di tempat lain posisinya yang jadi khotib, yang jadi imam wajib lulusan pesantren. Yang nggak lulusan pesantren nggak boleh. Wajib bisa baca kitab kuning. Yang nggak bisa baca kitab kuning nggak boleh. Masya Allah, berat banget tuh syaratnya. Padahal pesantren itu ada nggak zamannya Rasul pesantren? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi yang boleh jadi khotib yang tahu agama, yang paham Al-Quran dan Sunnah. Balighu anni walau ayat. Jangan memberatkan masyarakat dengan hal-hal seperti itu. Memang kalau ada orang yang lebih berilmu, ya kita suruh maju. Tapi jangan itu jadikan syarat. Oh, ketua DKM harus lulusan pesantren. Kalau enggak boleh. Itu namanya memberatkan. Ini ada satu daerah, kemudian enggak ada lulusan pesantren. Di situ enggak ada DKM-nya dong. Betul nggak? Jadi bikin syarat-syarat baru yang berat. Jadi Islam itu mudah. Jangan dipersulit. Wa qarribu, kata Rasulullah, mendekatlah. Ketika berdakwah, wa qarribu, ajaklah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang disampaikan adalah terkait dengan takwa. Wa qarribu, bukan menilai amalan orang lain, menganggap amalan orang lain salah semua. Enggak boleh. Wa qaribu. Yang yakin isbal bisa. Mohon maaf. Ada orang pakai celana di bawah mata kaki. Neraka tuh. Cara gitu. Ya enggak boleh. Karena yang dimaksud isbal itu adalah ada unsur dulu orang pakai pakaian menjulur pakaiannya melebihi mata kakinya karena sombong. Gitu. Jangan semua orang disamaratakan. Oh, dia salah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pakai jilbab bukan sama bibiku tuh. Jilbab itu ada momennya. Ini kalau halal bihalal, pakai jilbabnya yang ditekuk terus. Kemudian kalau lagi ke masjid, pakaiannya tersendiri lagi agak lebar. Kemudian kalau ada acara ke pasar beda lagi, jilbabnya dilepas, nggak zaman, misal gitu ya. Bukan begitu. Jilbab itu bukan budaya, bukan cara, tapi itu syariat. Syariatnya adalah menutup aurat. Gitu. Itu ajaran Islam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah. Makanya ajaran Islam itu banyak memberikan wabasyiru, beri kabar gembira. Berupa apa? Jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan menilai orang yang ahli maksiat itu adalah orang yang salah. Jangan. Karena kita tidak tahu apa akhir hayatnya. Apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Lihat orang suka minum, suka main perempuan, mohon maaf. Misal ada yang begitu, Bapak jangan menghakimi dia adalah orang yang jelek. Kenapa? Karena bisa jadi nanti di ujung akhir hayatnya dia adalah termasuk orang yang taubat. Jadi gitu. Yang ada ketika melihat orang seperti itu, doakan ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan petunjuk. Sama seperti Rasulullah ketika dilempari di Taif, apa doa beliau? Allahumma yahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya dia tidak mengetahui. Beri kabar gembira penuh dengan doa. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi agama yang mudah ini jangan dipersulit. Ya terserah yang lain, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Basyiru. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga caranya Bapak Ibu sekalian, jangan ngomenin amal-amal orang lain. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kalian adalah amal kalian dan bagi kami adalah amal kami. Allah yang dilihat adalah hati. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat fisik kalian, ucapan kalian, dohir kalian, tapi itu adalah hati-hati kita. Makanya ada ayat dalam surat Al-Hujurat sering saya sampaikan. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ujungnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi agama ini bukan karena serem enggak serem, bukan karena biasa atau tidak biasa, tapi lakukan agama ini adalah sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah SAW. Karena dalam agama ini tidak ada yang berat, semuanya adalah baik. Semua yang diperintahkan Allah, insya Allah mengandung yang namanya kebaikan. Sebaliknya semua yang dilarang Allah biasanya ada bahaya. Mungkin ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.